Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Dwi Sahwa dengan NIM A1D1240205 akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Konsep Dasar Kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Alirmansyah SPD MPD dan Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MPD. Konsep dasar Pancasila di sekolah dasar. Mengenal sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Dokuritsu Chunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Chunbi Chosakai. Pada sidang pertamanya, di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Song In, sekarang gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Daerah di Flores yang menjadi tempat pengasingan Insinyur Soekarno adalah Ende, Nusa Tenggara Timur. Soekarno diasingkan ke Ende pada 28 Desember 1933 dan tinggal di sana selama 4 tahun hingga 18 Oktober 1938. Dikucilkan jauh dari keramaian, Bung Karno yang biasa dikerumuni massa saat menyampaikan pidatonya tentu saja sempat frustasi saat diasingkan ke Flores. Pemerintah Hindia Belanda sangat ketat membatasi pergaulan Bung Karno dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat kalangan atas. Setiap hari, Bung Karno harus melapor ke pos militer di Ende Utara, kantor datasemen polisi militer 9 atau 1 kini. Namun, semakin langkahnya diawasi dan dikontrol pemerintah Hindia Belanda, Bung Karno yang semula merasa depresi mulai bangkit melawan pengawasan kaku kolonial tersebut. Rumah pengasingan mempunyai arti khusus untuk Indonesia karena dari rumah itulah dimulai proses penggalian nilai-nilai luhur Pancasila.
Berdasarkan alasan tersebut, Rumah Pengasingan Insinyur Soekarno di ND ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya berperingkat nasional dengan surat keputusan bernomor 285 dari 2014 pada 13 Oktober 2014. Tempat lahirnya gagasan nilai-nilai Pancasila di Pulau ND merupakan saksi bisu terbentuknya dasar negara, yaitu Pancasila. Selama diasingkan, Bung Karno merendungkan dasar negara Indonesia di bawah pohon sukun yang rimbun. Disitulah kini dibuatkan Taman Perundungan Bung Karno. Di taman tersebut didirikan patung Bung Karno yang sedang duduk merenung di bawah pohon sukun bercabang 5, sambil menatap ke arah laut. Pohon sukun yang dijadikan peneduh patung tersebut adalah pohon sukun yang ditanam tahun 1981, bukan pohon asli ketika Soekarno diasingkan. Pohon sukun masa pengasingan Soekarno sudah tumbang sekitar tahun 1960. 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin, usulan dasar negara pada 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan kedua berasal dari Supomo, yaitu usulan dasar negara pada 31 Mei 1945 yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada keadilan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berdasarkan kelima asas tersebut, yaitu Pancasila, maka Dokuritsu Chunbichu Sakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisikan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokoro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Makna dan simbol Pancasila. Burung Garuda di lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia melambangkan kekuatan dan dinamika dengan sayap yang mengembang, siap untuk terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang, Garuda juga melambangkan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia.
Pita pada kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkeram pita putih bertuliskan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan sebagainya. Warna emas, warna utama dari burung Garuda pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kuning emas. Kuning emas ini melambangkan keagungan dan kemuliaan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Jumlah bulu pada burung Garuda memiliki makna historis yang melambangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 helai bulu sayap kanan dan kiri yang merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia. 45 helai bulu leher melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, serta 19 helai bulu pada pangkal ekor juga melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. 8 helai bulu ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Angka-angka ini merujuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti yang diketahui, tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehingga angka-angka tersebut menjadi simbol peringatan dan penghormatan terhadap peristiwa bersejarah tersebut. Perisai. Perisai pada bagian dada Garuda merupakan simbol perjuangan dan perlindungan. Perisai ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Dalam perisai yang terdapat pada dada burung Garuda Pancasila, terdapat simbol dari kelima sila Pancasila. Berikut adalah simbol dan artinya. Sila pertama yang dilambangkan oleh bintang. Bintang digunakan sebagai simbol untuk mewakili sila pertama. Bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya yang menandakan cahaya kerohanian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Di dalam bintang terdapat latar belakang berwarna hitam yang melambangkan keaslian alam yang berasal dari Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila kedua dilambangkan oleh rantai. Simbol sila kedua adalah rantai yang terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terhubung, membentuk lingkaran. Simbol ini mempresentasikan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol mata rantai tersebut memiliki arti bangsa Indonesia yang saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Sila ketiga yang dilambangkan oleh pohon beringin. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila tersebut lalu disimbolkan dengan gambar pohon beringin, merupakan pohon besar yang menyediakan tempat berteduh bagi banyak orang. Ini dikorelasikan dengan negara Indonesia, di mana semua rakyat dapat berteduh di bawah naungan negara tersebut. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang menggambarkan keragaman suku bangsa yang bersatu di bawah bendera Indonesia. Sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan,
Simbol kepala banteng ini menggambarkan bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir ada sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang yang menandakan bahwa negara yang adil adalah negara yang mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya secara merata. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup atau bisa disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, ataupun pandangan dunia, ataupun petunjuk bangsa Indonesia, yang berarti dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan saat menjalani hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini merupakan perwujudan dari nilai budaya milik bangsa Indonesia yang sendiri yang diyakini oleh kebaikan dan kebenarannya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai bangsa bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Namun, Pancasila sebagai ideologi tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, cita-cita negara tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mau melakukan usaha-usaha yang sesuai ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dari ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai warga negara Indonesia, maka harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Warga Indonesia boleh menganut agama dan aliran kepercayaan sesuai aturan. Adapun beberapa contoh pengamalan nilai-nilai pada sila pertama yaitu saling bertoleransi antar umat beragama, baik kepada teman, saudara maupun tetangga. Mengajari anak untuk beribadah kepada Tuhan sejak kecil, tidak memaksa orang lain menganut agama tertentu, serta hidup rukun antar umat beragama dan tidak mengganggu ibadah mereka. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila pada sila kedua memiliki kandungan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama. Manusia harus ditempatkan sesuai hakikatnya. Adapun contoh nilai-nilai Pancasila pada sila kedua yaitu saling menyayangi sesama umat manusia dengan bergaul tanpa membedakan suku, ras, agama, kekayaan maupun derajat sosialnya. Bersikap tenggang rasa dengan cara menghargai pendapat anggota keluarga, saudara, dan tetangga, serta tidak memaksakan pendapat pribadi. Mengikuti kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, donasi bantuan, korban bencana, dan lain sebagainya. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga adalah mengenai persatuan bangsa Indonesia yang bisa diperoleh dari semangat nasionalisme yang tinggi. Berikut ini contoh nilai-nilai pada sila ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan berbagai cara, misalnya menjaga lingkungan, menjaga nama baik Indonesia, mendukung tim olahraga Indonesia, rela berkorban untuk negara dengan mematuhi peraturan, bangga dengan produk dalam negeri, bermain bersama teman-teman dengan rukun, hingga bergotong royong membersihkan kampung atau membersihkan kelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dimaksudkan agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan asas demokrasi bukan otoriter maupun liberal.
Semuanya dapat diselesaikan melalui musyawarah. Adapun contoh nilai-nilai Pancasila pada sila keempat adalah menempatkan setiap warga negara dengan kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, mengambil keputusan dengan cara musyawarah, dan mengedepankan kepentingan umum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mengenai keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun contoh nilai-nilai Pancasila pada sila kelima adalah sebagai pemerintah harus mengambil keputusan yang adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang luas. Bersungguh-sungguh dalam belajar dan melaksanakan kewajiban yang diberikan juga termasuk bagian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata ataupun dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.